malam. Betapa indahnya, Masya Allah. Terimalah salam dalam Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Baiklah, pada video ini saya akan mempresentasikan sirah nabawiyah, yaitu tentang sejarah Perang Uhud. Sejarah Perang Uhud. Setelah kalah dari Perang Badar, para kaum kafir Quraisy kini kembali lagi menyusun strategi untuk menyerang kembali para kaum muslimin. Perang Uhud ini terjadi pada tanggal 22 Maret tahun 625 Masehi atau pada tanggal 7 Syawal tahun ketiga Hijriah. Dinamakan dengan Perang Uhud karena perang ini terjadi di dekat Bukit Uhud, yaitu sejauh kurang lebih 3 mil dari kota Madinah. Pada hari itu, kaum muslimin berkekuatan 1.000 orang di bawah pimpinan Rasulullah SAW, sedangkan kaum kafir Quraisy berkekuatan 3.000 orang di bawah pimpinan Abu Sufyan. Pada awal keberangkatan, tepatnya pada saat para pasukan kaum muslimin telah sampai di antara Madinah dan Uhud, salah seorang pemimpin dari kaum munafik bernama Abdullah bin Ubay memisahkan diri bersama hampir dari sepertiga jumlah pasukan kaum muslimin. Melihat kondisi ini, salah seorang sahabat bernama Abdullah bin Amr bin Haram mengikuti mereka dan juga membujuk mereka agar kembali ke barisan. Marilah berperang di jalan Allah dan belalah agama Allah. Mereka menjawab, kalau kami tahu kamu akan berperang, kami tidak mau kembali. Jadi, dengan mundurnya para pasukan kaum munafik dari barisan Rasulullah SAW, maka secara otomatis jumlah pasukan kaum muslimin tidak seimbang. Namun, karena tekad sudah bulat berperang di jalan Allah, pantang bagi Rasulullah dan para kaum muslimin untuk mundur dari peperangan. Di lain hal, ketika perang dimulai, Rasulullah SAW menempatkan para pasukan pemanah di atas bukit belakang Rasulullah dan bertugas melindungi tersebut dari serangan kaum kafir Quraisy yang kemungkinan bisa muncul dari arah belakang. Lalu, Rasulullah SAW menunjuk satu detasemen pemimpin pasukan pemanah, yaitu Abdullah bin Jubair. Lalu kemudian Rasulullah SAW memberikan wasiat kepada mereka. Lindungilah punggung kami. Jika kalian melihat kami mengambil harta rampasan, maka janganlah ikut turut bergabung bersama. Api peperangan pun berkobar. Kilatan pedang siap menyambar batang leher, dan ratusan panah meleset keluar dari arah busurnya. Para kaum muslimin pun dengan gagah berani maju ke tengah medan pertempuran, sedangkan para kaum kafir Quraisy lari terbirit-birit meninggalkan medan pertempuran. Di tengah kabar gembira kemenangan itu, terjadi perselisihan antara sesama detasemen pemanah pasukan khusus mengenai harta ghanimah. Ketika Rasulullah SAW melihat para pemanah turun dan mengambil harta ghanimah, Rasulullah SAW berkata, bukankah saya sudah memerintahkan kepada kalian agar kalian tetap berada pada posisi kalian sebelum ada datang perintah dari saya? Mereka pun menjawab, masih ada beberapa di sana ya Rasul. Dan Rasulullah SAW berkata, apakah kalian mengira kami melakukan gulul dan tidak memberikan kalian harta rampasan perang? Melihat kondisi ini, Abdullah bin Jubair pun ikut berteriak dan memperingatkan mereka. Apakah kalian sudah melupakan wasiat yang diberikan oleh Rasulullah kepada kalian? Mereka menjawab, demi Allah, kami akan benar-benar bergabung dengan mereka agar kami bisa mendapatkan bagian dari harta rampasan perangnya. Pada saat itu tercatat sekitar 40 orang yang turun mengambil harta rampasan perang. Sementara Abdullah bin Jubair beserta 9 rekannya tetap berada di posisinya. Sementara itu, karena para pasukan muslim mengira bahwa para kaum kafir Quraisy tidak akan kembali lagi, maka mereka pun terlena dan ikut turun pergi mengambil harta rampasan perang tersebut. Sehingga mereka mengosongkan pos yang ada di antara dua anak bukit Uhud tersebut.
Melihat kondisi ini, Khalid bin Walid kemudian mengatur kembali strateginya dan dengan gagah beraninya dia kembali ke medan pertempuran dengan pasukan berkuda dan mereka menyerang pasukan kaum muslim. Pasukan pemanah dan para kaum muslimin pada saat itu kalang kabut. Pada saat itu juga barisan para kaum muslimin kocar-kacir, bingung dan juga goncang karena mendapat serangan yang begitu sengit, mendadak dan tidak diperkirakan sebelumnya. Menurut Sayyid Qutb dalam tafsirnya fi Zilalil Quran melukiskan bagaimana kondisi para kaum muslimin pada saat itu begitu menyedihkan. Banyak para kaum muslimin yang terluka, tewas, terbunuh dan juga mati syahid. Tidak terkecuali Rasulullah SAW. Pada saat itu Rasulullah sendiri terluka di bagian wajahnya. Gigi depan bagian bahunya patah dan topi bajanya melukai kepala beliau. Dan orang-orang musyrik kemudian dengan teganya melempari beliau dengan batu sehingga beliau terjatuh terperosok di dalam lubang dari lubang-lubang yang digali oleh Abu Amir Al-Fas yang kemudian ditutupnya kembali guna menjebak para kaum kafir Quraisy. Sehingga dua buah lingkaran topi baja beliau melukai pipi beliau. Dan pada saat itu para kaum kafir Quraisy mengira bahwa Rasulullah SAW telah meninggal dunia. Dan hal yang paling begitu membuat dada Rasulullah SAW begitu sesak, yaitu ketika melihat kondisi jasad paman beliau yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib telah tercabik-cabik dan semua organ di dalam tubuh beliau telah berhamburan. Lalu dengan teganya Hindun binti Utbah yaitu merupakan istri dari Abu Sufyan bin Harb memakan hati dari Hamzah dengan mentah-mentah. Karena di perang Badar kemarin Abu Sufyan bin Harb ini tewas di tangan Hamzah, sehingga membuat Hindun begitu melampiaskan dendamnya terhadap Hamzah. Jadi hikmah yang dapat kita ambil dari sejarah perang Uhud ini adalah janganlah menjadi orang yang pengkhianat dan janganlah mudah tergiur dengan suatu harta, karena belum tentu harta tersebut bisa membawa kita menjadi bahagia, akan tetapi nanti akan menjadi bumerang bagi diri kita sendiri. Saya Mira Nupila Rahma dari SMA Negeri 2 Selong mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.